Selamat sore. Kita bersyukur dapat kembali bersekutu sebagai satu tubuh Kristus di dalam hari Sabat ini. Kita dapat memuji Tuhan, dapat mendengar firman Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Maka mari kita sama-sama berdoa sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, bersyukur untuk hari Sabat yang Tuhan beri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau, hanya oleh anugerah daripada Engkau, hanya oleh kemurahan-Mu, maka kami dapat datang hari ini menikmati hari Sabat, menikmati firman-Mu. Maka biarlah Engkau yang pimpin setiap kami, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Engkau yang pimpin hamba untuk menjadi wakil-Mu, untuk menyampaikan kebenaran firman, sehingga kami sungguh-sungguh boleh hidup oleh firman-Mu, dan kami sungguh-sungguh boleh bergantung kepada firman-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan eksposisi dari kitab Ibrani. Hari ini kita masuk pada Ibrani pasal yang keempat, ayat 12 sampai ayat 13. Ibrani pasal yang keempat, ayat 12 dan ayat 13, kita baca secara bergantian. Saya baca yang ayat 12, kemudian Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ayat yang 13. Ibrani pasal 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan tanggung jawab. Oke, hari ini kita akan membahas dari dua ayat ini, dan kita akan membagi setidaknya 3 tema besar, 3 poin besar yang dapat kita renungkan. Yang pertama, kita akan melihat firman Allah, itu adalah firman yang hidup. Kemudian poin yang kedua, kita akan melihat firman Tuhan, itu kuat dan tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua. Kemudian yang ketiga, kita akan lihat dari ayat 13, bahwa ternyata tidak ada yang tersembunyi di hadapan firman yang hidup itu. Untuk kita bisa melihat lebih mudah dari poin yang pertama, dari ayat yang 12, sebab firman Allah hidup dan kuat. Untuk kita bisa mengerti maksud dari firman Allah yang hidup, mungkin saya harus menceritakan, kita harus melihat kondisi hari ini, supaya kita bisa lebih paham maksudnya apa. Kalau kita lihat di Indonesia dalam 1-2 bulan terakhir ini, terutama bulan depan, Oktober, kita akan menghadapi situasi yang besar, situasi pesta demokrasi, di mana kita akan memilih kepala daerah. Dan biasanya momen-momen pilkada itu momen-momen yang seru. Dari bulan-bulan ini sampai bulan-bulan depan, sampai pemilihan, itu biasanya calon-calon kepala daerah itu kan akan kampanye. Dan dalam kampanyenya, biasanya mereka akan mengucapkan kalimat-kalimat itu yang manis-manis. Mereka akan mengeluarkan janji yang tampaknya begitu manis, janji yang membuat kita terpesona, janji yang membuat rakyat itu mau memilih dia, mau mempercayai dia. Tapi biasanya setelah terpilih dan jadi pejabat, suka lupa sama janjinya. Atau kalau kita juga melihat, mungkin kita menyaksikan ada pemimpin yang dia tampaknya dulu perkataannya begitu baik, begitu manis, tapi ternyata akhir-akhir ini kok tingkah lakunya berbeda ya dengan perkataannya. Maka kita menganggap kok antara perkataan dan pribadinya itu berbeda. Nah, dari sini kita bisa lihat, hari ini kita mungkin bisa memiliki pikiran yang seperti ini. Kita punya konsep bahwa perkataan dan pribadi ini 2 hal yang berbeda. Ada orang yang perkataannya manis, tapi pribadinya tidak semanis perkataannya. Atau sebaliknya, ada orang yang memang pribadinya baik, cuman ya dia kalau ngomong suka kebablasan, kalau ngomong suka berlebihan, sampai akhirnya tersandung kasus dan segala macam. Tapi sebenarnya pribadinya baik. Nah, jadi kita bisa lihat, kita kadang memikirkan ada konsep yang berbeda, memisahkan antara pribadi dan perkataan. Janji dan orang yang menjanjikan, itu 2 hal yang terpisah. Nah, kalau kita melihat pada firman Tuhan, kenapa kita melihat firman Tuhan itu adalah firman yang hidup? Kita harus membuang paradigma yang tadi. Kalau janji yang diucapkan oleh para politikus, para calon kepala daerah,
itu memang seringkali terpisah antara pribadi yang mengucapkan dengan janjinya, itu berbeda. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan hidup, itu harus kita melihat siapa yang mengucapkan firman itu. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita bukan Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Tuhan yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Tuhan yang terbuat dari patung. Bukan itu Tuhan kita. Kita percaya kita memiliki Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Maka dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Karena dia yang hidup, dia sumber hidup. Maka dia menghidupkan segala sesuatu. Kemudian dia yang mendengar. Dia bisa mendengar setiap keluh kesah kita. Dia bisa menjawab setiap pergumulan kita, dia bisa melihat apa yang menjadi kesusahan hidup kita. Kita percaya itu. Dan kita juga percaya satu sifat Tuhan, yaitu Tuhan yang tidak berubah. Dari alfa sampai omega, dari awal sampai akhir, Tuhan tidak berubah. Tidak ada perubahan sama sekali dalam diri Tuhan. Karena kita melihat pribadi Tuhan ini, maka kita bisa mendengar perkataannya. Itu juga terkait dengan pribadinya. Tuhan yang tidak berubah, maka perkataannya tidak berubah. Karena Tuhan itu adalah pemberi hidup, maka firman-Nya juga hidup. Nah, ini kan berbeda dengan yang tadi saya beri contoh. Kenapa perkataan para politikus itu tidak hidup, tidak ada bobotnya? Ya karena memang pribadinya tidak bisa dipercaya. Tapi kalau yang mengatakan ini adalah Tuhan sendiri yang tidak berubah, maka firman Tuhan, apa yang dikatakan, itu juga tidak berubah. Maka firman Tuhan itu sebenarnya memiliki atribut Tuhan sendiri. Salah satu atribut Tuhan, Tuhan melampaui waktu. Kita kan diciptakan dalam dimensi waktu. Kita terbatas oleh waktu. Usia kita mungkin 80, 90 tahun. Setelah itu ya udah. Tetapi kita percaya Tuhan itu melampaui waktu. Dia yang di atas waktu. Maka firman yang disampaikan itu pun juga melampaui waktu. Maka firman Tuhan itu juga relevan di segala zaman. Hari ini kita membaca Alkitab, itu tetap bisa menjawab pergumulan kita hari ini. Sama seperti firman Tuhan yang dibaca 2000 tahun yang lalu. Itu relevan menjawab pergumulan 2000 tahun yang lalu. Firman yang sama, perkataan Tuhan yang sama. Tetapi ini relevan di setiap zaman. Karena perkataan dari ya Tuhan yang melampaui waktu. Dan kemudian Tuhan adalah otoritas tertinggi. Maka kita pun juga menjadikan Alkitab, firman Tuhan, itu juga otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Ada atribut Tuhan dalam perkataannya. Maka ketika kita mengatakan firman Allah itu hidup, tentu saja itu hidup karena yang mengatakan adalah sang hidup itu sendiri, sumber hidup itu sendiri. Tidak ada pemisahan. Maka dari sini kita bisa melihat ketika firman Tuhan hidup, kita melihat ada pernyataan Tuhan sendiri di dalam firman-Nya. Ada pengenalan Tuhan yang menyatakan diri, sehingga melalui firman Tuhan kita bisa mengenal Tuhan. Dan inilah firman yang hidup itu. Kalau kita melihat, biasanya kita lebih mudah memahami, oke, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tetapi ketika kita melihat firman, itu juga hidup. Kadang konsep ini agak lebih susah. Konsep yang tadi, yang awal, memisahkan antara pribadi dan perkataan. Itu sadar atau nggak sadar, seringkali masuk juga dalam kehidupan kita bergereja. Sebagai contoh, ketika kita menghadapi pergumulan, pertama kali kita datang kemana? Ini orang Kristen ya, umat Tuhan. Kita membayangkan, ya saya sedang berbicara dengan anak Tuhan yang baik. Ketika menghadapi pergumulan, pasti pertama kali akan datang berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan jawab pergumulan kita. Kemudian kita mengharapkan Tuhan yang kalau bisa, kalau boleh, Tuhan yang langsung kasih jawaban. Tuhan yang mungkin melalui visi mistis, melalui tanda, tiba-tiba kalau ada suara Tuhan yang mengatakan, tenang anakku, pergumulanmu tidak seberapa, nanti pergumulanmu akan selesai. Itu kita rasanya kayak, wah hebat sekali. Tetapi kemudian kita udah berhenti sampai di sana. Kita cukup berdoa, kita mengharapkan jawaban dari Tuhan, kita mengharapkan penghiburan dari Tuhan. Tapi kita sama sekali tidak mau datang kepada Alkitab. Tidak mau sama sekali mendengar firman Tuhan. Tidak mau sama sekali mendengar suara Tuhan. Nah ini juga sadar atau tidak sadar, ketika kita berperilaku seperti ini, ternyata kita juga punya sikap dikotomi tadi, memisahkan antara pribadi Tuhan dengan firman Tuhan. Padahal kalau kita dalam pergumulan, misalnya tadi, oke kita datang kepada Tuhan dalam doa, tetapi Tuhan akan memberikan jawaban, itu tidak akan lepas dari firman-Nya. Tuhan akan memberikan jawaban, memberikan
hidup memberikan solusi atas pergumulan kita, itu pasti melalui Alkitab, pasti melalui perkataannya. Maka kita yang percaya perkataan Tuhan ini adalah hidup karena Tuhan sendiri hidup. Kita tidak bisa memisahkan antara penyembahan kita kepada Tuhan dan juga firman Tuhan. Contoh yang lain, kita mengatakan cinta Tuhan, kita melayani Tuhan, tetapi kita tidak mau mendengar firman Tuhan. Oke, saya cinta Tuhan, saya cinta Yesus, karena Dia sudah menyelamatkan saya, maka saya melayani Dia, maka saya beribadah kepada Dia. Tapi ketika mendengarkan firman Tuhan, tidur. Ketika dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dicari bukan firman Tuhan, tetapi ya udah, minta supaya Tuhan tolong saya, tapi tidak mau peduli pada firman Tuhan. Tidak ada waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Itu juga menunjukkan kehidupan yang asing bagi jemaat Ibrani, bagi penulis Ibrani. Tidak bisa seperti ini. Dikatakan cinta Tuhan, dikatakan bersandar kepada Tuhan. Itu berarti juga ya harus datang kepada Alkitab, harus datang kepada firman Tuhan. Tidak ada jawaban Tuhan, tidak ada kehidupan yang Tuhan beri di luar firman-Nya. Ini yang dimaksud dengan firman Allah itu hidup. Tetapi di sisi yang lain, selain firman Allah itu hidup karena memang ini adalah perkataan Tuhan sendiri, hidup karena pribadi Tuhan adalah hidup, maka firman itu hidup. Tetapi kalau kita lihat kata dari firman yang hidup, firman Allah hidup, kalau dalam bahasa Yunani, ini sebenarnya menggunakan kata logos, yang juga keluar di bagian ayat yang lain. Coba kita buka Yohanes pasal 1, ayat 1. Yohanes pasal 1 ayat 1 saya bacakan. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini menggunakan kata Yunani yang sama yaitu logos. Pada awalnya ada firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Dan kemudian di ayat 4, dalam Dia, dalam firman itu ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi di sini firman yang dimaksud, logos yang dimaksud, kalau kita lihat Yohanes pasal 1, ini jelas, ini merujuk pada pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dari Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, yang menciptakan segala sesuatu, yang memberikan hidup itu sendiri. Maka firman yang hidup itu selain merujuk pada pribadi Tuhan sendiri sebagai Tuhan yang hidup, juga ini menunjukkan pada Yesus Kristus sebagai Sang sumber hidup itu sendiri. Dan karenanya, kalau kita melihat yang dimaksud oleh penulis Ibrani, ini adalah Yesus Kristus, kita akan langsung paham, kenapa di ayat 1 sampai 11 di pasal 4, itu membahas mengenai sabat, tapi kemudian di ayat 12 dan 13, tiba-tiba membahas mengenai firman. Kalau kita baca sepintas, ini kan kayaknya, kok nggak nyambung ya? Habis ngomong istirahat, tiba-tiba ngomong soal firman. Nah di sini, kalau kita melihat firman yang dimaksud itu adalah Yesus, maka kita langsung paham, untuk kita bisa masuk pada istirahat yang kekal, untuk kita bisa masuk pada surga itu, istirahat yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan, satu-satunya cara masuk ke sana ya hanya melalui Yesus Kristus, hanya melalui firman yang hidup itu. Tanpa Yesus Kristus, tanpa melalui firman yang hidup, tidak ada jalan untuk sampai kepada istirahat yang kekal itu. Hanya melalui Yesus Kristus, hanya di dalam Yesus Kristus yang memberikan hidup itu. Saya harus mengulangi dari beberapa minggu yang lalu, dari ayat 1 sampai 11. Poin utamanya itu kan mengatakan, kalau kita belajar dari perjalanannya bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, ini kan gambaran 40 tahun perjalanan, gambaran manusia yang berputar-putar di padang gurun karena ulah mereka, karena dosa mereka, karena firman sudah diberitakan tapi mereka tidak percaya. Sampai akhirnya satu generasi itu tidak bisa masuk di tanah Kanaan. Hanya misalkan Kaleb dan Yosua. Dan untuk bisa masuk ke tanah Kanaan, yaitu perlu Yesus Kristus sendiri. Misalnya Musa. Musa juga tidak masuk dalam tanah Kanaan secara fisik, tetapi melalui ketika Yesus Kristus naik ke atas bukit, kemudian ada peristiwa transfigurasi. Tuhan Yesus beserta murid-murid Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas bukit, kemudian tiba-tiba ada suara, inilah anakku yang kukasihi. Di sana kan muncul Musa, juga Elia. Berarti Musa itu bisa masuk ke tanah Kanaan. Musa bisa masuk ke tanah perjanjian.
Seorang yang besar seperti Musa sekalipun itu juga hanya melalui Yesus Kristus. Nah, di sini kita bisa belajar hari ini kita juga dalam perjalanan iman, dalam perjalanan kehidupan kita, sampai kita menuju tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu, surga itu. Kita seperti berputar-putar di padang belantara. Kita mengalami kelelahan karena dosa. Kita semua adalah orang yang berdosa. Kita semua adalah orang yang menanggung kelelahan karena kita terus melawan Tuhan, karena kita terus berontak terhadap Tuhan. Maka kita lelah. Maka untuk kita bisa lepas dari kelelahan kita butuh Yesus Kristus. Dan untuk kita bisa masuk tanah Kanaan, masuk surga secara kekal itu, istirahat yang kekal itu juga butuh Yesus Kristus. Nah, itulah Dia yang memberikan hidup kepada kita. Kita mati karena dosa kita. Tetapi kemudian melalui Yesus Kristus yang menanggung dosa kita, Dia memberikan hidup kepada kita, sehingga kita memiliki relasi lagi dengan Tuhan, sehingga kita bisa memiliki hidup yang penuh gairah, hidup yang bisa melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Melalui Yesus Kristus yang mati menanggung dosa kita. Dia mati untuk kita hidup. Dan Dia juga hidup agar kita hidup juga, agar kita bisa datang kepada Bapa melalui Dia menjadi imam besar kita. Jadi dari sini kita bisa belajar dari firman yang hidup. 2 poin utama, yaitu firman hidup, karena ini adalah pernyataan diri Tuhan sendiri. Hidup karena ya Tuhan sendiri yang hidup, yang menyatakan kalimatnya. Maka firman itu hidup. Dan yang kedua, firman yang hidup itu adalah pribadi Yesus Kristus sendiri, yang memberikan kepada kita hidup. Karenanya, otoritas Alkitab itu ada di atas setiap kehidupan kita. Otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Kita tunduk pada Kristus, kita tunduk pada Allah. Kita mudah mengatakan, oke, saya anak Allah, saya umat Tuhan, maka saya tunduk kepada Tuhan, saya takut kepada Tuhan, maka itu berarti saya tunduk pada otoritas firman Tuhan. Saya tunduk pada Alkitab. Itu bukan hanya soal perkara saya selamat atau tidak selamat saja, tapi juga dalam seluruh aspek kehidupan kita. Alkitab menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Dia yang mengatur setiap kehidupan kita. Dia yang akan menentukan bagaimana kita melangkah, mengambil keputusan dalam setiap kehidupan kita. Kembali lagi, kalau dalam pikiran yang lama yang dikotomi tadi antara pribadi Tuhan dengan firman Tuhan dipisahkan, biasanya dalam kita yang masih muda itu kan suka dalam pengambilan keputusan. Kalau anak Tuhan itu kan memang suka berdoa, tanya kepada Tuhan kan. Tapi kalau asing dengan Alkitab, asing dengan firman Tuhan, biasanya ya udah berdoa, tapi setelah itu datang ke mungkin hamba Tuhan atau kakak senior untuk bantu ambil keputusan. Saya ambil contoh, pemuda-pemudi ketika mau mencari pasangan misalnya, lagi didekati seorang pemudi, didekati oleh 3 orang pria, 3 orang yang mau menjadikan dia sebagai pacar. Biasanya kan akan berdoa, bergumul, tanya sama Tuhan, Tuhan di antara 3 ini siapa sih sebenarnya yang Tuhan mau? Tapi ternyata di antara 3 ini, 3-tiganya non umat Tuhan. 3-tiganya bukan orang Kristen. Itu kan sebenarnya kalau kita yang dekat dengan firman Tuhan, kita yang punya kehidupan yang benar-benar suka membaca firman Tuhan, suka mendengar firman Tuhan, kita akan punya kepekaan sendiri. Di antara 3 itu yang bukan umat Tuhan, firman Tuhan mengatakan terang dan gelap tidak mungkin bersatu, tidak bisa bersatu. Ya udah, kita langsung bisa memutuskan daripada menggumuli, mendoakan sambil juga mikir Tuhan, ini kan kesempatan untuk saya PI, kesempatan untuk saya penginjilan ke orang itu. Kalau kita peka terhadap firman Tuhan, ambil keputusan seperti itu akan mudah. Kita akan langsung bilang, ya udah di antara 3 ini jadi teman saja oke. Tapi kalau untuk jadi pacar, untuk nanti bisa jadi pasangan seumur hidup, persiapan untuk jadi pasangan, ya jangan dong. Dan keputusan-keputusan yang lain, misalnya mencari kerja, keputusan untuk ambil pekerjaan di antara berbagai lowongan kerja yang masuk. Bagaimana kita bisa ambil keputusan yang tepat? Kalau kita suka membaca Alkitab, kita akan punya kepekaan sendiri untuk ambil keputusan yang tepat. Tapi kalau kita tidak peka, tidak suka dengan Alkitab, kita tidak akan peka untuk ambil keputusan yang tepat. Kita akan terus-menerus menjadi seperti bayi yang setiap kali ada keputusan berat, itu harus datang ke hamba Tuhan, harus datang ke senior.
Padahal sebenarnya kita yang pingin jawaban dari Tuhan, kita yang butuh jawaban dari Tuhan, itu sudah ada di tangan kita. Sudah ada, sudah dekat dengan kita. Hanya memang selama ini kita tidak memberi diri untuk tunduk pada firman Tuhan itu. Kalau kita sehari-hari aja jarang baca Alkitab, ya bagaimana kita bisa menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup kita, jadi otoritas tertinggi dalam hidup kita. Maka dari sini, saya mengajak kita yang melihat firman Allah yang hidup, maka marilah kita juga hidup oleh firman Allah. Setiap hari kita punya waktu khusus untuk membaca Alkitab, setiap hari punya waktu khusus untuk mendengar firman Tuhan. Maka kita hidup oleh Alkitab, dan firman Tuhan yang menghidupkan kita. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua. Dikatakan firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ini satu gambaran yang menarik. Pedang bermata dua manapun, bahkan ia sangat tajam, dapat menusuk sangat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Ada beberapa gambaran simbolis di sini. Yang pertama, pedang. Pedang yang kuat dan tajam. Kalau kita membayangkan pedang, mungkin bayangan kita pedang yang panjang, pedang yang biasa dipakai untuk berperang. Tapi sebenarnya di sini dalam bahasa aslinya itu yang digunakan adalah pedang yang bahasa Inggrisnya itu dagger, pedang yang lebih pendek, pedang yang memang untuk bertahan, bukan untuk biasa dipakai untuk berperang. Nah, dagger ini itu kalau di Perjanjian Lama ini juga sering muncul itu untuk menunjukkan sebagai penghukuman Tuhan. Mari kita buka Ulangan 32 ayat 41. Ulangan 32 ayat 41 saya bacakan. Jika aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman, aku akan membalas dendam kepada lawanku dengan mengganjar mereka yang membenci aku. Jadi kalau kita lihat dari Perjanjian Lama, pedang ini, kata pedang, itu sering digunakan untuk menjadi simbol penghakiman Tuhan, menjadi simbol penghukuman Tuhan terhadap lawan-lawan Tuhan. Pedang ini yang dimaksud. Nah, kalau kita lihat di bagian Injil, kata pedang ini juga muncul. Muncul ketika peristiwa di Taman Getsemani. Ketika salah satu dari rasul itu membawa dagger, membawa pedang ini. Secara literal, dia benar-benar membawa pedang. Dan akhirnya pedang itu dipakai untuk menghunus telinga hamba dari imam besar, yang namanya Malkus, sampai memotong telinganya. Dan ini akhirnya jadi suatu peristiwa yang sebenarnya peristiwa yang di mata Tuhan, di mata Yesus Kristus, itu bukan peristiwa yang baik. Justru Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk menarungkan pedangnya dan dia menyembuhkan telinga dari Malkus. Karena dia menggunakan istilah pedang ini, mengertinya secara literal. Secara literal dia benar-benar bawa pedang itu dan ini akhirnya menjadi satu kesalahan yang besar. Nah, di sini kenapa saya harus menekankan ini? Kita sepakat kalau pedang bermata dua yang tajam ini adalah makna simbolis, bukan literal. Kita mudah memahami ini. Ini simbolis, ini bukan literal. Ini adalah bagian dari bahasa puisi di dalam Alkitab. Kembali lagi, Ibrani, ini kemungkinan adalah khotbah yang dikhotbahkan oleh seorang hamba Tuhan besar, tetapi tidak tahu siapa namanya, kemudian ditulis. Nah, dalam bahasa khotbah, itu kan selalu ada bunga-bunganya. Selalu ada bahasa hiperbolanya, ada yang memperindah kata-kata itu, agar khotbah itu menjadi baik. Nah, di sini, ini juga ada kata-kata puisi yang dimasukkan di dalam khotbah, yaitu pedang bermata dua. Ini adalah simbol. Oke, kita memahami ini sebagai simbol. Ini adalah simbol dari firman Tuhan, dari penghakiman Tuhan yang akan menghukum orang yang menjadi lawan Tuhan. Maka dari itu kita bisa melihat bagian-bagian selanjutnya itu juga bukan dalam artian literal. Misalnya, memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Seringkali kita membaca ini dalam artian literal. Kita langsung menganggap, oke, berarti manusia itu terdiri dari
jiwa, roh, dan tubuh. Karena kita menggunakan ayat ini sebagai landasan. Padahal kalau kita mau benar-benar konsisten membaca ini secara literal, ya berarti pedang tadi juga harus dibaca secara literal. Berarti kita, ya kalau dengar firman Tuhan di sini harusnya ada pedang kayak gitu dong. Tapi kan enggak. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan jiwa dan roh, ini sebenarnya adalah kalimat puisi. Ini mirip seperti kalau di Indonesia kita punya sajak, misalnya bagai pinang dibelah dua. Ketika kita mendengar kata pinang dibelah dua, kita kan nggak perlu datang ke pasar, cari buah pinangnya, kemudian membelahnya, kemudian kita lihat, oh jadi pinang itu seperti ini. Jadi, oh jadi maksudnya pinang dibelah dua itu ya separuh pinang, separuh pinang. Enggak kan, kita langsung paham bagai pinang dibelah dua, itu berarti kembar, itu berarti identik. Nah begitu pula, jiwa dan roh, ini bahasa puisi. Ini tidak menunjukkan manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan kalau dua kata ini keluar, kalau dalam bahasa Yunani, jiwa itu disebut psike dan roh itu pneuma. Itu sebenarnya sinonim. Itu sebenarnya keduanya menunjuk pada satu makna yang sama, yaitu nafas. Sesuatu yang ada dalam diri manusia. Merujuk pada jiwa manusia, merujuk pada satu esensi yang sama. Maka kita percaya manusia itu Tuhan ciptakan berdasarkan tubuh dan jiwa atau roh. Bukan tubuh, jiwa, dan roh, tapi tubuh dan jiwa atau roh. Ataunya itu maksudnya ya cuma pergantian kata aja, sinonim. Karena ini lagi-lagi Ibrani ini menggunakan bahasa puisi. Jiwa dan roh itu keluar bersamaan untuk menunjukkan sesuatu yang satu, sesuatu yang sebenarnya tidak dipisahkan. Bagian dalam diri manusia yang tidak terpisah, itu bisa dipisah oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan begitu tajam. Itu yang mau dikatakan oleh penulis Ibrani. Begitu pula dengan sendi dan sumsum. Sendi dan sumsum, kita hari ini bisa tahu lah bedanya apa. Karena ilmu kedokteran sudah begitu maju. Tapi kalau kita bayangkan 2000 tahun yang lalu, mendengar kata sendi dan sumsum, apa yang ada di pikiran mereka yaitu bagian dalam manusia, bagian organ manusia yang sebenarnya satu, cuman beda pembahasan aja, beda kata aja. Nah ini bahasa puisi yang menunjukkan bahwa firman Tuhan itu bisa memisahkan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, saking tajamnya. Dan apa itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan? Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam diri manusia itu sebenarnya adalah dosa. Kita manusia berdosa dari sejak keturunan Adam dan Hawa. Kita yang tidak melakukan tindakan dosa pun, kita sudah berdosa. Kita yang tidak pernah diajari dosa, anak kecil misalnya, itu juga sudah bisa melakukan dosa dengan menyakiti orang tuanya, menyakiti hati orang tuanya. Kemudian juga kalau yang punya adik, punya keponakan, punya anak, kalau memperhatikan anak kita, adik kita, dari kecil, dari bayi, tiba-tiba sudah bisa berbohong. Siapa yang ngajarin? Kita pun hari ini juga, kalau kita menghitung kehidupan kita, menghitung tingkah laku kita sepanjang sehari, pernahkah sehari pun kita tidak berdosa? Enggak kan? Kita tidak bisa terpisah dari dosa. Manusia tidak bisa terpisah dari dosa. Kalaupun manusia berusaha untuk memisahkan diri dari dosa, menyendiri misalnya tidak melakukan tindakan apapun, itu pun kalau tidak melakukan tindakan yang benar, padahal tahu apa yang benar, itu pun juga sebenarnya sudah dosa sendiri. Tapi kalau oke lah berusaha untuk nggak berdosa sama sekali, pun dari keturunan Adam dan Hawa, kita adalah keturunan berdosa, maka kita tidak bisa lepas dari dosa. Dan kita mau melepaskan diri dari dosa, bagaimana caranya? Yang bisa melepaskan hanyalah firman Tuhan. Firman Tuhan memisahkan dosa dengan kita yang kudus. Yang dosa dengan yang kudus, itu akan dipisahkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, itulah satu-satunya yang dapat memisahkan kita dari dosa. Satu-satunya yang membawa kita untuk dipandang tidak berdosa di hadapan Allah, hanya melalui Yesus Kristus. Tetapi yang kedua juga, firman Tuhan itu saking kuatnya, selain memisahkan secara pribadi hati kita yang berdosa dengan yang kudus, juga akan memisahkan dua jenis manusia.
Ketika firman Tuhan dikatakan, disampaikan dengan begitu keras, menegur dosa, biasanya akan ada dua respon dari manusia yang mendengar. Yang pertama, akan segera meresponi firman Tuhan dengan baik, akan bertobat dan datang kepada Kristus. Tetapi yang kedua, ketika mendengar firman Tuhan yang menegur dosa, dia langsung akan merasa tersinggung, langsung akan merasa ini firman bukan untuk saya, langsung mengeraskan hati dan ya udah nggak mau mendengar firman lagi. Langsung ada pemisahan antara umat percaya, anak Tuhan dengan non umat percaya. Terjadi karena firman yang memisahkan. Jadi firman Tuhan itu begitu kuat sehingga bisa memisahkan dua jenis manusia ini. Umat percaya dan non umat percaya. Dan firman Tuhan itu selain memisahkan antara dosa dan kekudusan, umat percaya dan non umat percaya. Kalau kita kembali lagi melihat pada diri kita, firman Tuhan juga membedah hati dan pikiran kita, yang akhirnya juga responnya kita bisa tahu kita umat percaya atau tidak percaya. Kembali pada konteksnya Ibrani. Jemaat di Ibrani ini adalah jemaat Kristen berbangsa Yahudi yang dianiaya oleh orang Yahudi sendiri. Dengan ancaman kalau mereka tetap pada kepercayaan pada Yesus Kristus, harta mereka, nyawa mereka itu dapat dirampas. Harta mereka bisa diambil oleh orang Yahudi yang tetap percaya pada agama Yahudinya. Bahkan nyawa mereka, orang Kristen Yahudi itu dianggap tidak berharga. Mereka bisa dibunuh. Bagaimana caranya supaya mereka tetap aman? Mereka harus membuang iman kepada Kristus dan kembali ke ajaran Yahudinya. Dalam kondisi yang seperti ini, kehidupan orang Yahudi Kristen itu begitu menderita. Mereka begitu teraniaya. Dan ketika mereka teraniaya dalam penderitaan, firman Tuhan disampaikan, itu akan menentukan respon dia memang umat Tuhan sejati atau tidak. Gampangnya, kalau kita dalam pergumulan mungkin habis putus dari pacar, mungkin habis putus dari pekerjaan, mungkin habis kuliah dapat nilai yang jelek, nggak lulus dari kuliah dan segala macam. Biasanya kita datang ke gereja, itu kan inginnya mendengar firman Tuhan yang menghibur kita. Mendengar firman Tuhan yang bisa bikin kita tertawa, bisa bikin kita lupa dari pergumulan kita. Tapi ketika datang ke gereja, ternyata firman Tuhan yang disampaikan, itu firman Tuhan yang justru menunjukkan kekudusan Tuhan, menegur dosa, firman Tuhan yang menunjukkan betapa Tuhan memberikan hidup. Kita langsung merasa, kok ini nggak relate ya sama saya, ini nggak relate loh sama pergumulan saya. Ya udahlah, saya tidak perlu lama-lama di gereja ini. Saya pergi cari gereja yang lain saja, yang bisa memberikan penghiburan kepada saya, yang bisa relate terhadap pergumulan saya. Atau bahkan, udahlah nggak usah gereja lagi, saya butuhnya penghiburan, ya udah saya cari filsafat dunia aja, saya cari hiburan dunia aja. Hari Minggu, ya udahlah, daripada saya stres, mending ya nonton atau apapun itu. Langsung ada pemisahan. Firman Tuhan yang disampaikan itu memisahkan antara umat Tuhan dengan non umat Tuhan. Inilah firman Tuhan yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan menilai pikiran dan niat hati kita. Untuk apa kita ke gereja? Untuk apa kita ibadah? Untuk apa kita melayani? Ketika kita datang ke gereja, beribadah, bahkan melayani, kalau tujuannya cuma sekedar supaya saya dihibur, supaya saya melayani, supaya saya eksis, supaya saya dikenal oleh banyak orang, supaya saya kelihatan di gereja ini, semuanya untuk saya dan saya, maka kita menjadikan firman Tuhan itu hanya, ya itu sarana untuk saya tuannya, saya Tuhannya. Firman Tuhan itu, ya dia yang menolong saya. Firman Tuhan justru akan membuat kita sadar motivasi-motivasi yang seperti ini itu akan dibersihkan melalui firman Tuhan yang murni, firman Tuhan yang tajam. Maka kalau kita melayani, tetapi kita tidak mau firman Tuhan, kita percaya kepada Tuhan sebagai penolong, cinta Tuhan, tapi kita tidak mau firman Tuhan, itu sesuatu yang salah. Jangan-jangan motivasi kita ke gereja karena kita cinta diri, bukan cinta Tuhan. Firman Tuhan akan menunjukkan, menilai pikiran dan niat hati kita ini. Karenanya kalau yang sudah melayani di GRI Cikarang maupun GRI Depok, Pendeta Tama memberikan
arahan yang sangat tegas. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus ikut PA, harus ikut persekutuan doa yang ada firman-Nya. Karena kita cinta Tuhan, kita melayani Tuhan, kita tidak bisa lepas dari perkataan Tuhan sendiri, nggak bisa lepas dari firman Tuhan sendiri. Cinta Tuhan adalah cinta firman Tuhan. Kalau sampai kita maunya melayani, tapi tidak mau mendengar firman Tuhan, itu bukan cinta Tuhan sebenarnya, tapi cinta diri, pelayanan supaya saya eksis. Maka kita yang melayani, kita harus dengan tekun untuk mau tunduk pada firman Tuhan, mau ikut PA, mau diajar oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang memisahkan jiwa dan roh, ini kan menunjuk bagian internal dari manusia. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak melihat apa yang bagian eksternal, apa yang kelihatan, tetapi Tuhan menilai apa yang tidak nampak. Hati kita, motivasi kita akan diuji, akan dibentuk oleh firman Tuhan. Karenanya kita masuk pada poin yang ketiga. Di ayat yang 13, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Di sini lagi-lagi penulis Ibrani memberikan bahasa yang menarik. Kalau kita melihat firman Tuhan, kita mengertinya hanya sebagai Alkitab, kita akan kesulitan membaca ayat 13 ini. Karena di sini ada kata-kata, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi. Itu kan mengindikasikan berarti firman Tuhan ini bisa melihat. Firman Tuhan ini bisa menilai. Maka ada istilah personifikasi terhadap firman Tuhan. Tetapi sebenarnya yang dimaksud oleh penulis Ibrani, ini bukan cuma sekedar personifikasi dari firman Tuhan. Bukan sekedar bahasa puisi, firman Tuhan yang bisa melihat dan menilai. Tapi ini menunjukkan pribadi dari sang firman yang hidup itu sendiri. Mari kita buka Wahyu 19 ayat 13. Ini adalah penglihatan Yohanes ketika dia melihat Yesus Kristus di akhir zaman nanti. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Jadi yang dimaksud oleh penulis Ibrani, firman Allah ini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dia yang bisa melihat kita, menelanjangi kita, melihat bagian terdalam dalam hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Yesus Kristus, di hadapan firman Allah. Kita mungkin bisa menyembunyikan dosa kita, apapun yang menjadi aib kita bisa tidak bicara kepada siapapun, kepada orang tua, kepada pasangan. Kita bisa pada waktu-waktu yang tersembunyi, di tempat yang tersembunyi, kita bisa melampiaskan dosa kita. Kita menyembunyikan dosa kita dengan begitu baik. Tetapi Tuhan, Yesus Kristus tahu bagian terdalam hidup kita. Dia tahu setiap seluk-beluk hati kita, apa yang menjadi motivasi kita, apa yang menjadi dosa kita, apa yang selama ini kita sembunyikan, itu terbuka lebar di hadapan Yesus Kristus. Dan karenanya, firman Tuhan yang disampaikan oleh Dia yang mengerti setiap isi hati kita, itu juga firman Tuhan yang akan menjawab, akan menjadi solusi dari setiap pergumulan kita, dari setiap dosa kita. Ini yang disebut dengan tidak ada suatu pun yang tersembunyi di hadapannya. Dan ada istilah segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Kata terbuka di sini, kalau dalam bahasa Yunani, ini menggunakan kata trakeliso, yang juga dapat diartikan ketika di bagian yang lain. Kalau kita membayangkan upacaranya orang Yahudi, upacara ibadahnya orang Yahudi, itu kan harus membawa korban. Dan korban itu harus dimatikan untuk akhirnya jadi korban persembahan. Cara mematikannya itu salah satunya adalah dengan mematahkan leher dari korban. Nah, mematahkan leher ini kata yang sama yang dipakai trakeliso, yang dipakai oleh penulis Ibrani, terbuka. Jadi di sini selain menunjukkan keterbukaan, itu selain menunjukkan di hadapan Tuhan semuanya kelihatan terbuka, tetapi juga di hadapan Tuhan semuanya rentan. Kita di hadapan Tuhan itu tidak bisa menyatakan kesombongan kita, kekuatan kita, ketegar tengkukan kita. Leher yang dipatahkan, leher itu kan juga simbol dari keras kepalanya bangsa Israel. Di hadapan firman Tuhan, kita sebenarnya rentan. Kita tidak bisa menganggap diri kita lebih tinggi dari firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan, Dia yang akan menunjukkan betapa rentannya kita, betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita, betapa tanpa perlindungannya kita,
di hadapan firman Tuhan. Firman Tuhan akan melanjangi kita. Firman Tuhan akan menyadarkan kita betapa bobrok diri kita di hadapannya. Dan kalau kita merasa, oh enggak kok, tetap aku tidak seberdosa itu, tetap aku tidak seburuk itu di hadapan firman Tuhan. Kembali lagi, jangan-jangan memang kita tegar tengkuk, jangan-jangan kita tidak mau memberi diri kita untuk dipatahkan lehernya, dibuka oleh firman Tuhan, untuk diadili oleh firman Tuhan. Dan karenanya di bagian terakhir, dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ketika firman Tuhan telah disampaikan, firman Tuhan yang menusuk jiwa kita, yang menegur dosa kita, kemudian kita masih tetap tegar tengkuk, kita masih tetap merasa, oke lah, saya tidak mau mengakui dosa saya, padahal firman Tuhan sudah menelanjangi, sudah menunjukkan, udahlah kamu gak usah sembunyikan dosamu, Tuhan tuh sudah tahu. Tuhan tahu dosamu, Tuhan tahu dosa kita. Tapi kemudian kita terus melawan, kita terus tegar tengkuk. Pada akhirnya nanti, firman Tuhan yang telah disampaikan, yang telah menegur, itu juga yang akan mengadili kita. Kesempatan untuk mendengar firman Tuhan telah diberikan, kesempatan untuk bertobat telah diberikan melalui firman Tuhan. Tetapi kemudian kita tidak mau bertobat, kemudian kita tidak mau memberi diri untuk tunduk pada firman Tuhan. Pada akhirnya nanti kita akan berjumpa sendiri muka dengan sang firman hidup itu sendiri. Dan dia yang akan menghakimi kita, dia yang akan kita harus bertanggung jawab di hadapannya. Kabar keselamatan telah diberikan, kabar pengampunan dosa telah diberikan. Kamu tidak mau terima, maka dia yang akan mengadili. Kamu tidak layak ada di tempat peristirahatan kekal ini. Dia yang akan mengadili penolakan kita terhadap firman Tuhan. Maka dari sini kita bisa belajar setidaknya ada 4 poin. Yang pertama, firman Tuhan menusuk jiwa dan memisahkan kita dari dosa, memisahkan umat percaya dengan non umat percaya. Bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan? Kemudian yang kedua, firman Tuhan menyelidiki pikiran dan hati kita, sehingga ia yang menghakimi motivasi pelayanan kita, motivasi ibadah kita. Dan di hadapan Tuhan, di hadapan firman-Nya, kita lemah dan kita harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Sebelum kita menghadap tahta Kristus dalam kekekalan nanti, setiap kali firman Tuhan diberitakan, kita harus memberikan pertanggungjawaban terhadap firman yang diberitakan. Tetapi yang keempat, bagian yang terakhir sebagai penutup, selain firman Tuhan itu mengadili, selain firman Tuhan itu kita harus bertanggung jawab di hadapannya, tapi dia juga firman yang hidup dan memberikan kepada kita hidup. Kita yang terbuka di hadapan firman Tuhan, kita yang rentan di hadapan firman Tuhan, bukan hanya dosa kita yang diketahui oleh Tuhan, tapi setiap kelemahan kita, setiap pergumulan kita, setiap apa yang membuat kita sedih, setiap apa yang membuat kita berat, yang mematikan kita, itu pun Tuhan juga tahu. Dan Tuhan juga akan memberikan hidup kepada kita melalui firman-Nya. Dia yang akan memberikan penghiburan kepada kita, dia yang memberikan dirinya untuk kita bisa menaruh kuk beban hidup kita kepada dia, dan dia mau menanggung kuk itu. Selain kuk dosa, dia juga rela untuk menanggung bersama dengan kita kuk beban hidup kita, dan dia yang akan memberikan kepada kita hidup. Maka firman Tuhan selain mengadili, itu juga memberikan penghiburan kepada kita. Selain kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas setiap tingkah laku kita, tetapi juga atas setiap kesedihan kita, atas setiap penderitaan kita, kita pun dapat datang kepada firman Tuhan, dan dia yang akan memberikan hidup, dia yang akan memberikan jawaban, memberikan solusi atas setiap pergumulan kita. Maka secara sederhana untuk kita bisa mengaplikasikan khotbah hari ini, ketika kita kembali ke tempat kita masing-masing dalam kehidupan kita di dunia dari hari Senin sampai hari Jumat, jangan tinggalkan firman Tuhan. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dan tunduklah kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau yang menyatakan dirimu melalui Alkitab, melalui firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti isi hati-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Biarlah Engkau yang berikan kepada kami rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami memiliki kehidupan yang dekat dengan firman-Mu, yang rutin membaca Alkitab, mendengar firman-Mu, sehingga ketika kami melayani, kami tidak membawa diri kami, tetapi kami membawa firman-Mu, sehingga kami juga
terlebih dahulu diselidiki oleh firman-Mu, dibentuk oleh firman-Mu, sehingga motivasi hati kami, apa yang menjadi penggerak hidup kami, sungguh adalah firman-Mu saja, dan kami tunduk pada otoritas firman-Mu. Kami berserah kepada Engkau, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.